Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana biasa sebelum pelaksanaan salat Jumat berlangsung, kami dari pengurus DKM Masjid Al-Munawwarah perlu menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2026 bertepatan dengan 27 Zulkaidah 1447 Hijriah. Untuk petugas imam dan khotib, insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ustadz Abdullah Habib, kemudian muazzim, insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Baihaqi. Alhamdulillah, keduanya sudah berada di tengah-tengah kita. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya, laporan keuangan Masjid Al-Munawwarah tanggal 9 Mei 2026 sampai dengan 14 Mei 2026. Saldo awal kas 9 Mei 2026 sebesar Rp2.342.770. Kemudian penerimaan kas 9 Mei 2026 yang berasal dari kota infak sholat Jumat sebesar Rp1.636.000 dan penerimaan di luar kota infak sholat Jumat sebesar Rp1.945.000. Infak biaya air PDAM sebesar Rp151.830. Jumlah penerimaan kas sebesar Rp3.772.830. Untuk jumlah kas tersedia sebesar Rp6.115.600. Pengeluaran kas 9 Mei 2026 sebesar Rp5.556.380. Saldo air kas 14 Mei 2026 sebesar Rp565.220. Saldo bank 9 Mei 2026 sebesar Rp49.600.000. Tidak ada pengeluaran, jadi tetap Rp49.600.000. Jumlah saldo air kas bank 14 Mei 2026 sebesar Rp50.165.220. Selanjutnya kami juga perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah berinfak di Masjid Al-Munawwarah berupa kota infak, air mineral, tisu, pembayaran air PDAM masjid melalui beras duafa. Untuk itu kami mohon keikhlasannya untuk kita semua membacakan suratul Fatihah kepada para donatur dan untuk kita semua, agar para donatur dan kita semua jamaah Masjid Al-Munawwarah diberi Allah kesehatan, murah rezeki, barokah, dan diberi keturunan anak yang soleh dan soleha, sukses dunia dan akhirat. Al-hazinnya kulliha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami panitia kurban Masjid Al-Munawwarah pada hari ini 15 Mei 2026 resmi untuk menutup arisan kurban para jamaah. Dan untuk para jamaah yang ingin berkurban, kami masih menerima dengan syarat membawa hewan kurban sendiri. Insya Allah nanti panitia akan siap untuk membantu memotong dan membagikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya kami juga mohonkan kepada para jamaah yang masih ada di belakang untuk maju ke depan dan merapikan sopnya.
Dan sekali lagi untuk anak-anak yang kami sayangi, mohon diam dan tertib bila saat nanti khotib sudah berada di atas mimbar, agar tidak mengganggu jamaah yang lain untuk lebih khusyuk di dalam mengikuti prosesi sholat Jumat. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah kata, salah ucap, dan salah tingkah, kepada Allah kami mohon ampun. Kepada bapak-bapak sekalian kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan kedua khutbahnya. Berkenaan dengan itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawma jum'an ansid wal imamu yakhutubu faqala." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila kalian berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan kedua khutbahnya, baik perkataan itu menegur atau menyuruh orang ini diam, maka pahala Jumatnya menjadi sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita diam dengan saksama. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala dan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آل طيبين الطاهرين وأصحاب الأكرم وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الذي من علينا بالدين القويم وهدانا إلى صراطك المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أكثروا من صلاة علي في ليلة الغراء ويوم الأظهار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di dalam mimbar yang mulia ini, kami selaku seorang khatib tidak henti-hentinya berkewajiban berpesan kepada diri kami pribadi dan khususnya mengajak seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini untuk sama-sama meningkatkan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan tulus dan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah saudara bahwasannya tidak ada suatu perkara di muka bumi ini yang paling menguntungkan untuk kita melainkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada suatu perkara di muka bumi ini yang paling hina melainkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh umat manusia yang mana kita kesemuanya yang cepat atau lambat, yakin atau tidak yakin, percaya atau tidak percaya, namun faktanya kita saksikan satu persatu orang tua kita, sahabat kita, saudara kita, mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita. Kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang cerdas, orang yang semasa hidup di dunia ini memilih jalan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih jalan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah memilih jalan kebenaran, memilih jalan kebahagiaan yang akan menghantarkan dia kebahagiaan abadi sarmadi kelak ketika dia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang semasa hidup di dunia yang serba singkat ini memilih jalan untuk selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kecenderungannya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini telah memilih jalan kehinaan, memilih jalan kesengsaraan yang akan menghantarkan dia kesengsaraan abadi sarmadi kelak ketika dia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat-tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Dan tempat-tempat di muka bumi ini yang paling dimurkai, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Oleh karenanya kita bersyukur karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata dengan para sahabatnya, wahai sahabatku, ketahuilah oleh kalian kalau seandainya ada suatu umat, ada suatu kaum yang mana hamba tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu masjid, baik itu majlis ta'lim, baik itu majlis zikir, terkecuali hamba tersebut diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mulia,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sebaliknya kata Rasulullah. Kalau seandainya ada suatu hamba, ada suatu kaum yang mana hamba tersebut, kaum tersebut susah, berat untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau hamba tersebut melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang sangat dibenci, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala mudah, berarti hamba tersebut tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai situ, bahkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah berkata dengan para sahabat beliau, "Wahai umat Nabi Muhammad, ketahuilah oleh kalian bahwasannya setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika mereka keluar dari rumah mereka membawa dosa yang begitu besar, mereka membawa dosa yang begitu banyak. Akan tetapi meskipun mereka membawa dosa yang begitu besar, mereka membawa dosa yang begitu banyak, mereka keluar dari rumah, melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pergi ke masjid, maka langkah demi langkah debu yang mereka injak itu beristighfar, meminta ampun buat siapa? Buat mereka yang berjalankan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah hamba tersebut keluar dari tempat tersebut melainkan seluruh dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudara, duduknya kita di tempat yang mulia ini, duduknya kita di dalam masjid ini bukan sekedar duduk, bahkan banyak di antara kita yang mendengar khutbah bahkan mengantuk, bahkan tertidur lantas keluar dari masjid dengan begitu saja. Akan tetapi duduknya kita di tempat yang mulia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjalin tali persaudaraan, menjalin tali silaturahim. Jangan sampai di hati kita ini memiliki sifat benci, sifat iri, sifat sombong, apalagi sampai memutuskan tali persaudaraan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "La yadkhulul jannah," kata Rasulullah, tidak akan masuk surga buat siapa? Qati'ur rahim, buat mereka yang memutuskan tali persaudaraan. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim mal'un, orang yang memutuskan tali persaudaraan mal'un, diazab, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun matinya di dalam Ka'bah sekalipun. Bahkan ulama mengatakan jangankan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang memutuskan tali persaudaraan tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal bau surga kata ulama itu bisa dicium sekitar 5.000 tahun perjalanan saking wanginya. Dan orang yang memutuskan tali persaudaraan tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira semua yang kita lakukan di muka bumi ini akan berlalu begitu saja. Semua yang kita lakukan di muka bumi ini akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba di mana kita ini sakit, akan tiba di mana lidah ini keluh, akan tiba di mana kita akan terbujur kaku, bahkan tidak mampu untuk mengucapkan satu kalimat istighfar, tidak akan mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba saatnya ruh ini keluar dari tenggorokan. Jangan sampai ketika ajal telah menjemput baru kita menyesal, baru kita berkata qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ya Allah. Untuk apa kata Allah? Apakah engkau dikembalikan di dunia hanya untuk menyelesaikan bisnis yang belum engkau selesaikan? Apakah engkau dipulangkan ke dunia hanya untuk mencapai proyek yang belum engkau selesaikan? Apakah engkau jikalau dihidupkan di dunia maka engkau akan mengambil jabatan yang belum sempat engkau ambil? Tidak. La'alli a'mal salihah. Aku pulang ke dunia hanya untuk beribadah kepadamu ya Rabb. Kalla, kata Allah. Dusta, pembohong. Hal tersebut tidak akan mampu engkau lakukan karena masa hidup kau telah menyia-nyiakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Abksiru min salati alayya fi lailatil gharra wa yaumil azhar." Perbanyaklah oleh kalian, kata Rasulullah, bersalawat kepadaku di malam yang terang benderang, yakni malam Jumat, dan hari yang penuh sukacita, yakni hari Jumat. Nabi Muhammad SAW beliau sangat cinta kepada umatnya, dan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW sangat mulia. Kita mulia bukan karena amal ibadah kita.
Akan tetapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia karena dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginjakkan kaki ke dalam surga, terkecuali kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan pertama kali masuk surga, yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah malu seorang hamba mengklaim dirinya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi orang tersebut tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah malu seorang hamba mengklaim dirinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hamba tersebut tidak pernah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca salawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, wajib syafaati fi yaumil qiyamah, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil qiyamah. Kita para hadirin, jikalau ingin mengandalkan solat kita untuk masuk surga, solat kita tidak ada apa-apanya. Jikalau kita ingin mengandalkan pahala sodako kita, maka sodako kita banyak riaknya. Akan tetapi jikalau kita mengandalkan syafaat baginda Rasulullah SAW, pasti dan pasti kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai penutup khutbah yang singkat ini, diceritakan bahwasannya di zaman Nabi Isa alaihi salam ada seorang ahli maksiat, seorang pemuda yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika pemuda ini meninggal dunia dan orang di sekitarnya tidak mau menguburkan jenazah tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa alaihi salam untuk mengambil jenazah tersebut, memandikan, mengkafani, menguburkan dan mensolatkan, menguburkan jenazah tersebut. Setelah Nabi Isa alaihi salam telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, di malam hari Nabi Isa ketika tidur bermimpi bertemu dengan pemuda tersebut, yang mana Nabi Isa sangat terkejut melihat pemuda tersebut mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpi Nabi Isa bertanya, "Wahai fulan, wahai pemuda, amalan apa yang engkau lakukan semasa di dunia sehingga engkau bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal engkau selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka pemuda tersebut menjawab, "Wahai Nabi Isa, memang semasa di dunia aku selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika aku membuka kitab Injil, aku melihat di situ ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak kenal siapa Muhammad ini, akan tetapi aku mengetahui tidaklah suatu nama digandenkan dengan asma Allah terkecuali nama tersebut adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka aku mau mengucapkan salam dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali. Dengan keberkahan aku bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosaku." Bayangkan saudara, seorang ahli maksiat, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan membaca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري واجمعنا به في كل أدوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واغفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفركم واعتدلوا وأقيموا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة نستغفر الله العظيم نصلي فرض جمعته ركعتين مستقبل القبلة هذا الإمام لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. آمين. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واغفرنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم اختم عاجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم عاجلنا بسوء الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم